Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu anggota kelompok binaan Ustadzah Ulfi Thoyibah. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 10. Saya selalu mengikuti binaan Ustadzah Ulfi Thoyibah. Alhamdulillah, saya sekarang sudah tahu bagaimana tentang membentuk keluarga yang sakinah, yang mana Ustadzah Ulfi selalu memberitahu kepada kami bagaimana caranya membentuk keluarga yang sakinah. Di antaranya, jangan sampai kita nikah di bawah usia 19 tahun karena usia ini masih labil, dan jika nikah di umur kurang dari 19 tahun itu rawan akan perceraian. Bagaimana caranya menghindari itu? Kata Ustadzah Ulfi Thoyibah, kita jangan pacaran, gitu katanya. Alhamdulillah, saya sekarang fokus ke sekolah dan ikut kajian dan tidak pacaran. Dulu saya sempat ingin pacaran, tapi setelah ikut binaan Ustadzah Ulfi Thoyibah, saya sepakat untuk tidak pacaran. Terima kasih Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita bahas tentang masalah zakat, yang mana istilah zakat itu hanya ada insya Allah sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakat yang memiliki arti suci, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah zakat itu pengelolaan mengenai kadar waktu mengeluarkan zakat tersebut, harta yang dimiliki. Nah, zakat, istilah zakat di sini pasti ada dua alternatif, dua hal. Yang pertama, muzaki sama mustahik. Yang muzaki adalah seseorang yang membayar zakat, dan yang mustahik adalah orang yang menerima zakat. Nah, zakat di sini memiliki dua dimensi, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal merupakan hablu minannasnya, dimensi vertikal merupakan hablu minallah. Nah, antara zakat dengan ibadah yang lain merupakan ibadah yang sangat istimewa. Karena apa? Karena memiliki dua dimensi tadi. Kalau sholat hanya untuk diri kita dengan Allah, tapi kalau urusan zakat, diri kita dengan Allah dan juga bersama dengan sesama manusia. Nah, zakat sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama zakat badan atau biasa kita namai dengan zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal bisa berupa dengan zakat perdagangan, pertanian, perkebunan, sama dengan pertanian, peternakan, ataupun emas dan perak. Dari dua ini, maka kita sebagai seorang muslim, terutama di dalam hukum zakat badan atau zakat fitrah, tidak pandang bulu, wajib semuanya mengeluarkan zakat. Dan zakat tersebut, terutama di zakat fitrah, hanya dikeluarkan di awal sampai akhir bulan Ramadan, atau tidak berbicara nisab atau haul. Tapi kalau zakat mal berbicara nisab atau haul. Dan kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Zakat fitrah wajib kita keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat Islam, iman, serta ihsan. Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memilihkan jalan yang benar bagi umatnya, yaitu agama Islam. Kami mewakili takmir Masjid Darussalam Pontang Ambulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyuluh agama Islam, khususnya bidang pemberdayaan wakaf KUA Kecamatan Ambulu yang telah membantu menyelesaikan proses wakaf sebidang tanah yang diperuntukkan pengembangan Masjid Darussalam alamat Pontang Ambulu. Besar harapan kami semoga jerih
payah Bapak Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ambulu dalam penyelesaian wakaf di masjid kami menjadi amal ibadah solih yang diterima oleh Allah SWT. Amin. Demikian ucapan terima kasih kami, akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adanya penjelasan tentang makanan, saya lebih paham dan tahu bahwa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah adalah makanan-makanan yang ada di hati. Dan sebelumnya, kalau makan tidak pernah memperhatikan bahwa makanan itu untuk bapak kita. Sekarang jadi tahu makanan seperti apa yang masuk berjaya bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya penyuluhan tentang makanan halal, saya lebih berhati-hati memilih makanan yang akan dimakan karena manfaatnya badan menjadi sehat, bermanfaat juga untuk rohani, akhlaknya menjadi baik, budi pekertinya juga baik. Kita hubungkan dengan istilah pemikiran. Ketika kita berpikir secara radikal, maka kita berpikir secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Semisal seperti ini, ketika kita berpikir secara radikal, ketika kita melihat keadaan negara Indonesia ini, ya mungkin terjadi kesenjangan sosial atau tidak kepastiannya hukum, kemudian juga bisa terjadi ekonomi turun dan segala macamnya. Kemudian kita berpikir mungkin ini sistem dari pemerintah Indonesia harus dirubah dengan sistem Islamiyah, ya, sistem Islam, yakni khilafah seperti itu. Ini termasuk contoh pemikiran yang namanya pemikiran radikal. Ya. Maka hal-hal pemikiran seperti ini dalam pihak pidana tidak ada problem dalam pidana karena hanya pemikiran, kecuali nanti itu akan timbul suatu perbuatan yang secara radikal, itu istilah radikal. Wabarakatuh. Saya salah satu santri binaan Ustadz Didik Firmansyah. Alhamdulillah setelah saya mengikuti binaan beliau menjadi paham bahwa ajaran agama Islam ini adalah ajaran tentang kedamaian, yang mana pada sebelumnya saya beranggapan bahwa dalam berjihad fisabilillah harus dengan cara kekerasan. Selain itu juga saya beranggapan bahwa negara tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Didik terkait hubungan Pancasila dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, saya menjadi paham bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersyariatkan Islam dalam tatanan hukumnya. Setelah saya mengikuti berbagai penyuluhan terkait toleransi dan agama, saya menjadi semakin berat juga semakin tidak memandang dari suku, agama, ras, dan golongan, dan membuat pribadi saya menjadi lebih toleransi sehingga tercipta kerukunan umat beragama di sekeliling atau komunitas di RT RW kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penyuluhan tentang narkoba dan HIV/AIDS beberapa bulan ini, saya bisa mengetahui banyak hal tentang golongan-golongan narkotika, psikotropika, zat adiktif beserta dampaknya, dan juga bisa mengetahui cara penularan HIV/AIDS beserta dengan gejalanya.